Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengucapkan bagi kita semua selamat hari Jumat Agung. Sebelum kita memperlengkapi diri kita kembali mendengarkan firman Tuhan di ibadah Jumat Agung ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu di kayu salib atas setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk darah dan tubuh-Mu yang Engkau serahkan dan Engkau berikan dalam hidup kami, agar hidup kami diperbaharui di dalam iman. Terima kasih juga Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini boleh kami kembali diperlengkapi firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, perlengkapi kami Tuhan di dalam minggu Jumat Agung ini, agar firman Tuhan boleh melekat di dalam hati kami. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, itu kiranya yang menuntun kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam ibadah Jumat Agung yang sudah kita laksanakan di ibadah kita pada pagi hari ataupun siang hari tadi, kini diambil di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat ke-41. Saya bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea, dan ada juga di situ banyak perempuan yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya hanya ingin memperlengkapi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan di ibadah Jumat Agung kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam darah dan tubuh Kristus, nats yang baru kita dengar ini adalah sebuah histori nyata bagaimana momentum Yesus mati di kayu salib untuk menyatakan kasih Allah pada dunia ini. Yesus harus menggantikan setiap kita di kayu salib. Yesus harus menahan kesakitan yang bukan hanya secara fisik tetapi juga secara batin. Sungguh luar biasa dan hebatnya. Orang-orang pada waktu itu tetap masih mengolok dan meragukan bahwa Yesus adalah Mesias. Ada sebuah hal yang menarik Bapak Ibu dalam penyalipan Yesus yang menandakan bahwa Yesus benar adalah Mesias dan sekaligus Yesus juga benar adalah manusia yang merasakan kesakitan.
Ketika kesakitan itu Yesus rasakan, Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya, pada waktu itu juga, secara manusiawi, Yesus mengharapkan Allah langsung menunjukkan kuasanya. Lalu tepat pukul 3 sore, langit menjadi gelap gulita, dan disitulah Allah menunjukkan kuasanya bahwa ia tidak pernah meninggalkan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Allah tidak pernah meninggalkan kehidupanmu karena keberdosaanmu. Allah tidak pernah memalingkan wajahnya karena dosa-dosa kita. Tetapi itu bukan berarti Allah kompromi terhadap dosa-dosa manusia. Allah mengambil inisiatif dalam otoritas keilahiannya untuk membuat perantara antara keberdosaan manusia dengan kekudusannya. Dan perantara itu adalah Yesus. Kita tidak bisa datang kepada Bapa jika tidak diperantarai oleh Yesus. Yesus menjadi satu-satunya jalan untuk kita sampai kepada Bapa. Maka tidak gampang Bapak Ibu, apa yang diterima, apa yang dilalui oleh Yesus. Tetapi apa yang Yesus lalui dan apa yang Yesus terima adalah bentuk dari kerelaan hatinya yang siap untuk diutus oleh Allah untuk pekerjaan tangan Allah. Sama halnya dengan kehidupan kita semua. Jika kita menerima Yesus di dalam tubuh dan darahnya, maka kita juga harus siap diutus. Orang-orang yang siap untuk diutus adalah orang-orang yang mengakui dosanya kepada Allah dan yang sudah menerima pengampunan dari Allah melalui perantaran Yesus di dalam tubuh dan darah Yesus. Mengapa hal itu penting Bapak Ibu? Karena orang-orang yang telah menerima darah dan tubuh Yesus adalah orang-orang yang telah menyadari bahwa seharusnya dia yang berada tergantung di kayu salib, bukan Yesus. Artinya orang-orang yang mau diutus dan siap diutus di dalam dunia ini adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Karena puncak dari kesombongan sudah dipatahkan oleh Yesus di dalam pengorbanannya bagi kita semua. Maka itu yang harus kita syukuri bersama, bahwa Yesus telah mematahkan setiap hal negatif termasuk dosa di dalam kehidupan kita jika kita mau menerima darah dan tubuhnya. Sehingga kita perlu untuk dilahirkan kembali, bukan secara lahiriah, melainkan secara iman. Maka kelahiran kembali secara iman inilah yang dilambangkan dalam momen Paskah yang esok hari akan kita, tiga hari lagi akan kita laksanakan ke depan, sebagaimana dalam 3 hari Yesus turun ke dalam kerajaan maut untuk mengalahkannya. Maka jika Yesus sudah berkorban sebegitu besar atas kehidupan kita, jika kita sudah mengetahui dosa-dosa kita diselesaikan oleh Yesus, apakah masih mau kita meninggalkan persekutuan kita hanya karena kenikmatan dunia ini? Apakah mau kita meninggalkan Yesus oleh karena tawaran-tawaran dunia ini? Maka sadari dan pahamilah, apa yang Yesus korbankan dan Yesus berikan di dalam hidupmu bukan sesuatu yang bisa engkau lakukan, tetapi Yesus sudah melakukan dan membuktikannya. Maka tidak ada alasanmu untuk menyombongkan diri, oleh karena Yesus sudah mematahkan itu semua. Darah dan tubuh Yesus yang sudah kita nikmati di dalam sakramen ibadah kita adalah sebuah lambang dari sukacita bahwa kita sudah dimenangkan oleh pengorbanan Yesus, bahwa Yesus sudah menyelesaikan apa yang tidak baik dalam dunia ini, apa yang tidak baik dalam hidup kita,
untuk kita dilahirkan kembali menjadi manusia-manusia yang baru. Maka masuklah dalam ibadah Paskah dengan kehidupan yang baru. Dan percayalah, orang-orang yang mau menerima tubuh dan darah Kristus adalah orang-orang yang memahami dia ada hari ini bukan karena kekuatannya, tapi karena pengorbanan dan kasih Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengarkan di dalam ibadah Jumat Agung ini pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, firman ini memperlengkapi kami kembali bahwa tidak gampang apa yang dilalui dan diterima Yesus, bahwa tidak mungkin kami untuk melakukannya, tapi Yesus sudah melakukannya. Maka ajarkan kami Tuhan, sebagaimana kami adalah pengikut-pengikut Kristus, ajarkan kami secara totalitas menerima darah dan tubuhnya dengan meninggalkan kehidupan kami yang lama, meninggalkan kehidupan masa lalu kami yang kelam, menuju manusia yang baru secara iman. Kami mau percaya Tuhan, momen Jumat Agung ini adalah momen sukacita kami, bahwa disinilah kami dimenangkan, kami dibela, kami diperjuangkan oleh kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang dapat kami balaskan untuk apa yang telah Engkau berikan atas hidup kami. Tapi kami meminta dengan kerendahan hati Tuhan, patahkan semua kesombongan dalam hidup kami ini. Di dalam dan demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita boleh mendengarkan ibadah firman Tuhan dalam ibadah Jumat Agung ini, memperlengkapi ibadah yang sudah kita dengarkan. Kiranya firman yang kita dengarkan boleh menjadi firman yang menguatkan kita dan boleh semakin menyegarkan iman kita. Kita akan berjumpa pada hari Minggu di dalam ibadah Paskah. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.